ini gue tinggal colok matanya. 1, gue akan pukul groinnya. 2, 3, gue akan snap soft tissue to Adam Apple. Nggak bisa napas kan? Dari sini gue cuman masking ya. Sorry Bill ya. Gue angkat ke atas. Sahabat kopi, kembali bersama saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini saya kedatangan tamu juga sangat spesial bagi saya, teman lama saya, teman nge-gym dulu, ketemunya di gym ya. Dan kita senyawa, kenapa dua-duanya kita nggak ada rambutnya ya. Brother ini namanya, gue panggilnya Faka, namanya Paramata Dewata. Lu namanya keren banget ya. Bro, kita seruput dulu nih. Kopi dari Mandaling Natal, nama kabupatennya, dari Sumatera Utara. Coba kita cobain dulu ya. Wah, gokil main rasanya. Mantap kan? Top. Ya. Gini. Sekarang gini. Ini Mas Faka ini sosok pribadi yang sangat rendah hati. Dan orangnya ini kalau ngajar sesuatu sangat jelas. Gue waktu kenalan sama dia, wah cocok nih. Karena sama-sama terstruktur dan kalau jelasin sesuatu jelas gitu. Jadi kalau ngobrol kita berdua nih, karena kita cukup teliti berdua, wah dapat informasi banyak nih gue sama dia gitu ya. Nah satu hari dia bilang sama gue bahwa dia menggeluti sebuah bidang bela diri namanya Kapap. Asalnya dari Israel. Nah beliau ini orang muslim. Dan bagi gue sempat nanya sama dia, wow kok lu sampai mau menggeluti bidang olahraga ini dan bahkan mengerti filosofi daripada Yahudi gitu ya. Dan banyaklah dia kasih tahu sama gue, dan itu yang kita mau perbincangkan hari ini. Dan juga hari ini gue mau nanti gue mau disikat sama dia dengan cara kapap gitu ya. Wah keren banget lah pokoknya. Bro, gimana bro? Alright, wow. Ini lo koleksi ginian bro? Iya, gue koleksi nih. Wah cakep bro, I love it man. Ya, gue nggak punya kesempatan beli mahal. Ya, gue koleksi ini Boeing 777 Anna Star Wars ya, versi Star Wars. Ini benar-benar ada. Oh really? Dan ini semua ya? replikanya. Dan ini investasi bro. Jadi boxnya nggak boleh hilang. Dan kalau misalnya nanti gue jual lagi, harganya bisa berkali-kali lipat nih. Truly? Ya, jadi gue udah istilahnya wariskan ke anak gue nih. Asik. Sama kayak gue suka aviasi. Sama kayak gue koleksi wine yang lu beliin waktu itu. Itu dia. Lu demen wine kan? Kalau gue demen gini. Nah ini juga versi Star Wars dari United Airlines. Nice. Ini koleksi gue lah. Cool. Gitu. Bro gimana bro? Ya, alhamdulillah waras. Dan gue senang banget waktu itu di satu hari di tahun 2000, mungkin kalau nggak salah inget 2014 atau 13, tiba-tiba lu negor gue di gym dan kita di situ ngobrol dan akhirnya kita jadi teman baik. Dan rumah kita deketan lagi ya, jadi kita gampang ketemuannya. You are my gym buddy, dan lu juga pernah jadi kapap instruktur gue. Bahkan anak-anak gue juga pernah latihan sama lu ya. Dan gue senang banget karena gue belajar sesuatu yang gue nggak ngerti tadinya. Dan bahkan gue bisa dengar dari lo tentang filosofi yang sangat-sangat memberkati gue juga. Betul. Sesuatu yang sangat-sangat indah dan baik dalam kehidupan ini. Betul. Coba share bro tentang kapap ini. Oke, basically kenapa gue cinta kapap dulu sebelum gue masuk apa itu kapap ya. Kenapa gue sampai jatuh cinta karena it's apa ya, kalau mungkin dalam bahasa gue Qur'ani ya, mungkin dalam bahasa lo kitabiah kali ya gitu. Bahwa sebagus-bagusnya bela diri adalah tidak pernah terjadi konflik. Jadi sehebat apapun yang paling bagus hindari konflik. Begitu ada, kemudian yang paling sederhana adalah waktu kita akan terjadi konflik, kita selalu angkat tangan. Selalu angkat tangan. Gitu. Orang melihat ini sebetulnya defense, but actually this is offense. Offense. Kenapa? Bahasa tubuh kita mengatakan bahwa begitu kita ngangkat tangan, kita udah nggak mau konflik, right? Iya. CCTV. Ini kalau ada yang ngajakin berantem gitu ya? True. CCTV melihat kita udah nyerah. Iya. Kemudian saksi juga ngeliatin, apalagi zaman sekarang kan, begitu konflik langsung video atau beredar tuh. Iya. Karena itu udah kita nggak mau. Verbal gitu bilang, please
gue nggak mau ribut. Begitu juga kalau gue ngajarin anak-anak yang anti bully, gue bilang stop, I don't like it. Tapi begitu dia maju, actually this is offense. This is already lo udah mulai kuda-kuda nih ya. Udah kuda-kuda untuk membela diri betul, gitu ya. Betul. Itu filosofi di belakangnya Kapap. Betul. Sesuatu yang lo betul-betul try to defend yourself. Dan lo kalau sebisa-bisanya jangan sampai terjadi konflik. Jadi sebenarnya kalau yang paling bagus gimana sih ngadepin konflik di jalan? Satu bro, lu cuma senyum minta maaf, selesai udah. Walaupun lu tahu dia yang salah. Bener. Sorry minta maaf. Udah senyum. Ya gue gak pernah lupa ya baca berita bahwa ada orang yang serobot-serobotan mau bayar pintu tol. Dan bisa sampai ribut, berantem. Ya silakan. Sakau juga belum ngopi dari tadi. Bisa berantem di jalanan sampai ada berita-berita bahwa ada orang yang berkelahi di jalan sampai akhirnya fatal dan meninggal. Mati. Karena salah pukul mungkin atau apa. Itu semua gara-gara emosi yang sangat-sangat bodoh gitu loh menurut gue ya. Nah itu jadi sekarang udah video beredar di mana-mana, kemudian juga hukum kita begitu kenceng kan ya mengenai bela diri, yang niatnya kita bela diri malah kita masuk. Jadi, nah di Kapap kita juga nanti akan belajar awareness ya, di mana nggak cuman teknik yang kita pelajari, gitu, tapi awareness. That's the most important. Pernah kejadian ada Jatanras, gue lupa waktu itu baca dia udah sekilas ya. Jatanras mau nangkep maling malah diteriakin maling, yang ada Jatanras yang dipukulin. Wow, itulah memang jalanan di Jakarta atau di Indonesia kebanyakan begitu ya. Nah, Kapap sendiri ini lahir dari Israel. Betul. Ini adalah bela dirinya mereka, seperti kalau di kita ini silat. Betul. Iya. Ini silatnya mereka namanya Kapap gitu ya. Jadi gini. Ada Kapap, ada Krav Maga, orang suka bingung. Ya. Nah iya itu ada yang namanya Krav Maga kan. Sebetulnya sama aja, cuma beda lapak aja. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya kalau silat, kalau Krav Maga itu adalah silat. Di Indonesia macam-macam nih, ada silat Minang, silat Parahyangan, silat Betawi gitu. Kemudian kalau Kapap adalah salah satu silatnya deh gitu. Mamanya di silat Betawi, oke, fine, silat Betawi luas kan. Kita ambil golok seliwak, mamanya yang gue tekunin sekarang ini walaupun gue masih levelnya praktisioner. Nah, Kapap sendiri merupakan akronim dari Krav Panim El Panim, artinya face to face combat. Jadi hand to hand combat. Poinnya adalah it's not about winning, tapi survival. Nah sekali lagi, yang namanya bela diri itu lo harus lihat objektifnya apa. Mau jadi survival kombatif, sports kombatif, atau performance kombatif. Artinya gini, semua bisa dipakai jalan bisa, cuman karena kebiasaan yang dilakukan setiap hari, setiap latihan, kadang-kadang banyak hal-hal yang kita skip gitu. Contoh, yang sport kombatif bisa nggak dipakai di jalan? Sangat bisa. Cuma jadi masalah kan di banyak aturan di dalam sport kombatif gitu, sehingga mereka kebiasaan takut dengan peraturan dan sebagainya, gitu. Nah, itu apa? Secara harafiah artinya face to face combat. Gitu. Nah, lebih dalam lagi adalah Kapap merupakan sistem bela diri yang sifatnya dinamis, bro. Dalam maksudnya gini, selalu menekankan kemampuan, sekali lagi underline-nya bahwa kemampuan dan pengalaman individu ya dalam bukan dari cuma sekedar teknik. Jadi lu nggak cuma ngapalin teknik, tapi your experiencing, kemudian your skill yang harus diasah. Gitu. Jadi tadi ada tujuannya mau apa? Survival kombatif, sport kombatif, atau performance kombatif. Sport performance tuh umpamanya untuk koreografi gitu ya. Bisa nggak dipakai di jalan? Ada kok kelas-kelasnya kok yang bela diri untuk kayak begitu. Bisa nggak dipakai jalan? Sangat bisa gitu. Kita kan pasti pernah nonton dan pasti banyak yang suka film-film action lah ya. Jason Statham atau siapa yang di zaman dulu tuh yang suka berantem-berantem si Steven Seagal lah dulu-dulu gitu ya. Nah, siapa yang pakai gaya Kapap kalau kita lihat, dan mungkin kita nggak tahu bahwa itu Kapap gitu. Gue pernah ngelihat itu di Jason Bourne. Yang kedua di si James Bond yang mana yang dia berantem di lift tuh blockingnya. Terus sama Batman yang si Ben Affleck ya nggak salah. Ben Affleck ya, Ben Affleck. Itu tekniknya. Itu teknik Kapap tuh ya. Banget waktu dia blocking tekniknya. Blocking teknik itu ya. Blocking teknik. Kalau strikingnya bisa apa aja. Gitu. Nanti lu paragin sama gue ya. Siap dengan sangat. Nah, kemudian filosofi apa yang ada di balik Kapap yang menarik bagi lo sampai lo suka gitu?
Pertama adalah dia teaching you humble as a humble person. Humble person, ya. Oke. Avoid konflik. Oke. Kemudian lo bisa, makanya gue selalu tanamin sama anak-anak, minta maaf, minta maaf. Terlebih dahulu sebelum daripada lo konflik, pokoknya kalau ada apa-apa, minta maaf. Betul. Jadi kita dulu yang ngalah. Betul. Gitu. Dan K-pop is about mindset and concept, bukan skill, bukan teknik. Teknik ada memang gitu, tapi mostly lo di manage untuk mengelatih untuk mindset lo sama konsep lo, gitu. Contoh mamanya, waktu lo jalan gitu, sudah tahu cewek pulang kerja sendirian. Contoh kasusnya yang ada cewek diperkosa di Singapura gitu loh, yang salah satu anaknya direktur bank besar di Indonesia, sampai sekarang nggak ketahuan sampai dia ditemukan mati di Semak kan gitu ya. Sudah tahu dia pulang malam, tempatnya sepi, rawan, mbok ya avoid jalan itu. Atau lo naik taksi, jangan maksa turun MRT kan gitu. Gitu. Maksud gue, nah kayak gitu awareness itu yang dilatih. Kedua yang jelas gue rasakan sampai sekarang ini since 2012 gue menggeluti itu adalah lo belajar mengenai emotional quotient through bela diri. Nahan emosi. Jadi bukan marah ya bro, bukan nahan emosi jadi kesel gondok gitu enggak, tapi lo lebih mengambil keputusan. Kalau Jawa bilang semeleh gitu, bukan terima, ya udah gue ngambil keputusan untuk tidak marah. Jadi begitu kok gue harus marah ya. Jadi lo marah tahu tempatnya bro. Gitu, karena memang kasih itu adalah keputusan bukan perasaan. Indeed, betul. Jadi lu bilang, ya sudahlah, kenapa gue harus marah gitu. Walaupun kadang-kadang ada ya murid gue yang kelindes gitu ya, kelindes kakinya refleks gitu, padahal naik motor gitu ya. Refleks gebrak-gebrak ada gitu. Terus akhirnya si yang punya mobil marah. Dia cuma oke, gue minta maaf. Tapi akhirnya si yang punya mobil keep striking, ya terjadi sesuatu ya. Akhirnya ya rubuh juga yang punya mobil ya gitu. Tapi udah dari awal udah bilang jangan, saya nggak mau, saya minta maaf gitu. Ya diajarinnya begitu. Salah satu filosofi di balik itu semuanya yang lahir dari karena ini lahir dari bangsa Yahudi, yang betul-betul menarik perhatian lo dan bahkan lo pernah bilang sama gue tanpa disadari menjadi gaya hidup lo juga yang lo hidupi itu ini humility, kemudian tidak menahan emosi dan segala macam. Ini menjadi bagian itu hidup. Basicnya ya. Artinya yang gue pelajari di sini pertama lo adalah be kind to people bro. Itu kenapa kita bisa link karena ternyata value kita sama bro. Bayangin kita bersahabat loh. Kita ketemu bukan di 2014 bro. Kita ketemu di 2010. 10 ya? Kita ketemu ya? Iya, gue mulai nge-gym tuh 2010 di situ. Wow, berarti kita udah ketemenan, berarti udah 12 tahun. Wow, iya. Pertama adalah be kind to people. Itu yang gue pelajari di K-pop ya. Terus kemudian kedua adalah show love. Show love. Ketiga helpful. Jadi itu kemudian ya lo selalu dalam drill kita itu control emotions. Jadi kecerdasan emosi, yang kita udah gembar-gembar sini emotional quotients adalah sebetulnya kalau gue pelajari dari K-pop adalah kita nggak bicara biomekanik dan sebagainya, tapi filosofinya artinya lo bisa berdiri di atas perasaan lo. That's yang namanya cerdas emosional. Wow. Lo ini kan semua kalau kita ngomong begini kan kedengarannya indah. Banyak orang pikirnya ini teori gitu ya. Sekarang lo pernah nggak ngalamin? Lu bener-bener dalam tekanan di jalan nih misalnya, lu diajak ribut sama orang, dan lu tahu nih orang kalau gue hajar sekali jatuh nih tumbang, dan lu harus nahan emosi lo. Nah itu ceritanya. Jadi waktu itu gue nge-handle event di Bali. Ada beberapa ini yang paling kelihatan sekali ya, nge-handle event di Bali, dan waktu itu memang CEO-nya sendiri karena gue sebagai kru di situ, di hire sebagai kru untuk ngelola eventnya itu dari touring anak-anak sekolah waktu itu. Ada sekolah Islam di daerah Pulau Mas. Nah, waktu event ini dia setelah begitu mendarat ternyata kopernya nggak ada, bro. Si salah satu orang tua murid ini nggak ada kopernya. Nah, setelah itu kita udah cari, bro. Udah minta hotel, kan gue juga nggak etis dong door to door masuk ke kamar. Gue minta orang hotel untuk masuk ke kamar door to door. Itu berkali-kali. Mereka bilang udah bu, nggak ada, udah pak, nggak ada, terus gitu. Sampai last minute waktunya pulang, itu koper ada tiba-tiba. Ternyata masuk di kamar yang isinya cowok-cowok semua, anak-anak kecil gitu ya. Wah, itu si istrinya marah-marah udah ngatain segala macam yang menurut gue padahal dia pakai baju Islam, gamis, tapi kata-katanya tidak mencerminkan seorang Islam. Gue cuma bisa senyum doang mau ngapain. Ternyata di situ ada suaminya. Dan suaminya nggak terima, dipojokin dong di pinggir. Sudah dipin leher gue nih. Hah? Dipin leher gue. Jadi itu udah masuk sini dan ini tangannya udah di sini. Jadi berarti dia udah nyentuh lu dong. Udah nyentuh nih. Gitu. Ya. Cuma saat itu gue berpikir,
gue cuma butuh 3 langkah lewat nih orang. 3 langkah lewat. Karena udah attached. Gila. Body udah attached. 3 langkah lewat ya. Indeed, 3 langkah lewat. Iya. Cuma gue, nah itu kelebihannya Kapap. Lu dalam kondisi stressful, lo masih bisa mikir lo ngelakukan apa aja. Iya. Step apa aja yang lo akan lakukan. Iya. Gue cuma butuh 3 langkah lewat nih orang. Gitu ya. Iya. Nah tapi saat itu gue cuman kalau gue melakukan sesuatu dia rubuh, PR lagi buat gue. Ngurusin dia ke rumah sakit, belum ntar gue dilaporin polisi. Akhirnya event yang gue handle akan kacau. Iya. Bahkan dia dalam posisi terjepit, lo udah di pin down, udah fisik, udah kena bahkan tubuh lo masih bisa mikir gitu ya. Wow. Dan gue marah, terus terang marah, gue harga diri men, dan dia tuh ditonton orang lo, bayangin, pin diseret gitu kan. Aduh astagfirullahaladzim. Tapi ya udahlah, gue mikir chief gue dong, manajer gue yang hire gue, gue juga nggak mau nama dia jadi jelek. Gue bilang gue cuma mikir 3 langkah lewat nih orang, cuma itu aja kan. Kalau sampai dia ngelayangin tangan lain ceritanya, lain tangan gitu. Nah saat itu gue mikir nggak deh, gue nggak terusin. Sampai dia nantang, ntar lo ya di Jakarta, dia bilang gitu. Wow. Terus gue cuma bilang gini, gue tunggu. Wow. Artinya kasusnya udah beda dong. Gue tunggu. Gue tunggu sambil senyum, gue tunggu. Mau kapanpun, gue nih orang, dia bluffing bawa apa mabes segala macem. Gue bilang gue tunggu. Gue nggak tahu by hook by crook. Pokoknya waktu itu ada seorang cowok ngaku namanya siapa, yang kebetulan begitu gue cross check namanya sama. Bilang ini Mas Waka ya, pelatih Kapap ya? Iya kelasnya ini. Oh ya udah. Setelah itu nggak pernah telepon lagi. Oh dia akhirnya tahu. Mungkin dia karena nganterin anaknya untuk belajar silat atau taekwondo di tempat gue latihan. Dia ngeliat nama Fakar, lihat foto gue di bannernya, terus kemudian juga ada nomor telepon gue gitu. Jadi easy to expose. Tapi since that on dia nggak pernah kontak gue lagi. Sampai kemana juga nggak tahu. Itu yang paling kritis. Yang lain sih banyak bro, yang ada Chinese sama-sama pulang dari Pontianak. Di Rawasari bro, di halte tuh. Itu sama. Dia salah dideketin sama orang tukang ojek yang mabuk gitu kan, membentak-bentak ini, terus dia nggak mau tapi dipaksa diseret-seret. Si gue refleks narik, ini adik gue. Wow, lu gituin ya? Padahal ini stranger, lu nggak kenal nih orang. Gue nggak sama-sama turun dari ini kok, dari bis. Dari bis sama-sama bilang, sorry ini adik gue bilang gitu. Adik apaan? Udah ngomong kotor segala macam deh, udah genital udah keluar semua deh dia kan, terus ya gue bilang, gue cuma push dia, stay, gue bilang. Gue hanya kasih jarak zona aman dong. Ya udah dia striking ya masuk lah. Sikut gue ke dagunya bruk, udah buru-buru gue grab taksi cabut gue. Daripada besok gue buru-buru escape. Tapi tuh anak dalam kondisi pucat, gue pegang tangan tuh keringet dingin udah. Si cewek itu dia dari daerah Pontianak, ternyata dia mau ke rumah temennya di daerah Galur. Yang dia belum pernah sini sebelumnya. Chinese ya mahasiswa lah tingkat 1 tingkat 2. Iya. Dia bersyukur banget tuh ada lo ya. Udah, terus ada guardian angel. Gue tarik, gue langsung gue anterin pakai taksi sampai dia makasih ya Pak, makasih Pak. Wow. Jadi lo selain lo udah bisa juga menahan diri, ternyata lo jadi ini juga nih, kalau di film-film Marvel lo jadi kayak hero gitu ya. Enggak juga sih. Cuma kadang-kadang naluri lo bahwa kalau ada sesuatu yang salah lo nggak akan tega. Iya. Nggak tega. Kecuali kalau memang si orang ini salah ya, fine. Tapi kalau gue lihat ini anak nggak salah, gue ya bener-bener gue satu bis sama dia kok gitu. Dan gue ngeliat dia turunnya, kita berdua turun di Cempaka Putih dari busway itu di Rawasari. So bukan busway, apa namanya, Damri ya. Damri dari airport ya. Dari airport, terus gue ngeliatin dia, ya udah ngeliat dan gitu. Tadi itu bang ada thread, ya gue tahu posisinya. That's what happening. Kalau orang sekarang gini, misalnya ada yang nonton nih mau bilang gini, aku mau ikutan dong, mau belajar, mau lihat, mau tahu Kapap tuh gimana. Kalau mau belajar sama Mas Faka gitu, mereka bisa kontak lu di IG dong. Di IG bisa, atau di HP gue juga ada. Terus kemudian please come ke GOR Cempaka Putih. Setiap Sabtu jam 9 sampai jam 11. DM ya guys, ini ada IG-nya Mas Faka. Tinggal di DM, nanti dibalas sama dia. Di GOR Cempaka Putih setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Sabtu jam 9 sampai jam 11 pagi. Ya, setiap Sabtu ketemu. Kalau mau langsung DM dia dan bisa latihan Kapap diajarin sama Mas Faka. Ya betul. Dan kita ada free trial 2 kali. Ada free trial 2 kali. Kenapa free trial? Karena bela diri itu belum tentu lo nyaman. Iya gitu. Lo harus nyaman dulu bela diri. Iya. Oh kalau gue nyaman bela diri ya udah, kalau nggak nyaman ya udah nggak usah terusin. Nggak logis gitu. Karena bela diri lo harus 3 bro.
Lu harus memenuhi kebutuhan logika lu, ngebunuhin perasaan lu bahwa gue lebih confidence dengan ini. Ketiga, mudah dikerjakan secara kinestetik. Iya. Dan ini juga menjadi bagian dari olahraga lah pastinya loh. Ya kan? Pasti. Ini kan membuat badan jadi sehat, kita moving segala macam gitu-gitu. Tujuannya kan itu awalnya, bukan untuk tujuan berantem kan, bela diri kan begitu. Karena banyak stigma-stigma yang mengatakan bahwa kalau bela diri berarti lu akan jadi jagoan, terus lu jadi orang dikit-dikit marah, dikit-dikit berantem. Enggak kok, ternyata diajarin di sini bahwa justru makin kita ngerti sebuah bela diri, makin kita kalau perlu orang nggak usah tahu. Kita untuk kita sendiri kok, dan untuk supaya kita bisa lakukan sebuah bidang olahraga, sports gitu kan. Maksudnya kan gitu. Yang jelas memang di Kapap sendiri komposisinya kan bahasa kita triangle Kapap ya. Nah, ini adalah body conditioning. Nah, di sini mandatory ini 60% lo harus body conditioning sama sama kardio. Oke. Sepanjang lu bisa kabur udah, ngapain lu escape? Udah tahu ada tawuran, temen lu berantem gitu. Lah biarin aja, sekolah lu berantem maksudnya. Lu biarin aja. Kan keputusan, ngapain lu ikut tawuran? Kabur. Ini proses pembelajaran ya? Iya. Ya, terus abis conditioning, setelah itu ada sisi kalau dianggap segitiga ya, gini di sini body conditioning ada 60% di sini benar-benar lalu belajar kardio ya. Push up lo bener, nafas lo bener dan sebagainya. Kemudian di sini ada hand to hand combat kita belajar. Nanti kita demo deh, nggak apa-apa. Nah, sebelah sini arm combat. Arm combat lo bagaimana disarm pistol, disarm pisau gitu. Dan knife fighting, dan beliau juga harus belajar nembak. Iya. Menarik ya. Gue pernah ikutan dan memang body conditioningnya guys berat. Dan waktu itu ya ngocor lah keringetnya ya, sampai ya sama this brother nih berdarah-darah dulu nonjok segala macam, tapi asik banget sih. Abis itu segar lah badannya. Dan kita pernah juga dilatih sama Mas Faka ini di taman, bahkan ya di taman depan rumah gua. Kita di outdoor dan itu asik banget memang. Pas apa namanya, pandemi kemarin semua gua tempat latihan tutup, kita nggak ada tempat. Gua thank you banget dikasih kesempatan. Iya. Kalau misalnya Kapap itu udah dikasih tahu pasti memang efektif untuk menjaga diri, itu juga satu. Kemudian kalau misalnya kemarin itu sampai mau naik level misalnya, ini kan pasti ada level-levelnya gitu ya. Betul. Kan seperti ada black belt, ada dan 1 dan 2. Kalau di Kapap itu apa? Kita ada namanya kombatif. Itu basic ya. Kemudian kedua intermediate. Ketiga paling tinggi advance. Advance, kemudian setelah itu baru masuk ke instruktur. Instruktur sendiri sebetulnya ada 4 level gitu. Ada satu di sini di Indonesia ini ada satu head instructor atau lead instructornya yang dia membawahi Southeast Asia. Gitu. Namanya dan Coach David. Kemarin lu beberapa tahun lalu kalau nggak salah ya, atau sebelum pandemi gue lupa. Lo itu udah daftar untuk pergi ke Israel? True. Udah bayar 48 juta. Lo udah bayar 48 juta untuk apa? Untuk ya gini loh bro. Kapap itu adalah bela diri yang evolve, ya, mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan kejahatan. Gitu ya. Gue sendiri belajar satu teknik, namanya waktu itu stabbing ya. Stabbing itu dulu trust stabbingnya waktu pertama gue belajar. Kemudian 6 bulan atau setahun bulan jadi stabbing tekniknya. Jadi kalau stabbing dulu tadinya terus jadi stabbing. Berkembang lagi jadi multiple step. Nah kayak gitu dia selalu evolve. Terus juga sama gun defense gitu. Kita saat ditodong kita know house gun defense. Tapi dalam perkembangan terakhir bro, itu ada yang namanya rupanya sorry to say. Seberang kita nih si para ISIS dan teman-teman, mereka juga kalau kita browsing di Google itu ternyata referensinya belajar Krav Maga dan Kapap. Oh iya. Untuk mereka juga belajar gun defense. Sehingga kita evolve lagi belajar how to counter gun defense. Gitu. Nah, gue pengen ini tadi dikasih tahu sama Mas Faka itu adalah evolving kejahatan ini bagaimana untuk counternya gitu. Nah, gue pengen lebih dalam lagi lah belajar ke sana, cuman unlucky waktu itu visa gue nggak keluar. Terus udah gitu begitu ada juga pun ternyata ada kejedot sama ini kan pandemi. Sehingga pending dulu sampai sekarang masih pending, but gue udah kontak mereka, uang lu aman kok kakak. Oke, jadi bukan nggak hilang lah ya. Enggak. Ini kalau jadi pergi ke Tel Aviv ya waktu Tel itu Aviv, ya. Ke Kapap International Federations, IKF. International Kapap Federation, sorry. Udah buka bro bordernya. Gue kemarin Juni dari sana. Jadi lu segera aja apply lagi. Tapi kelasnya belum tentu ada, jadi gue harus nunggu kelasnya ada. Di sana kan kita benar-benar di drill ya, pagi siang sore dengan harapan within
Seminggu lo sudah, kan tuh gua ambil 2 sesi waktu itu. Seminggu untuk level 2-nya, seminggu lagi level 3. Kalau jadi berangkat berapa lama di sana rencananya? Ya itu 2 minggu. Oh 2 minggu itu? Karena gue bayar untuk 2 minggu, untuk 2 sesi. Jadi Okay. seminggu untuk yang 2 minggu 48 juta. Lo memang dedicated banget berarti ya? Buat training doang lo ya? Buat training doang itu ya? 48, 38 antara itu gue lupa loh. Berapa berapa euro still kan. Lah, expensive lagi. Itu luar tiket ya. Iya. Mudah-mudahan amin. Lo bisa dapat visanya. Amin. Terus pas gue kesana lagi ya. Kita bisa barengan. Kita barengan ya. Aduh seru deh. Karena banyak gue master-master di sana yang gue pengen temuin ya. International Cup Federation sendiri. Terus ada sifu lain. Terus juga pengen belajar Hagana ya. Bagaimana main. Hagana tuh apa? Apa gue lupa singkatannya. Tapi basically lo belajar close quarter combat. Oke. Bro, sekarang kita coba memperagakan ya. Oke. Ya, jadi misalnya gue di jalanan nih, terus gue ketemu sama lo, terus gue mabok cerita. Gue gak pernah mabok ya. Terus udah gitu nanti gaya apa sih gitu ya untuk lo bela diri, defense dengan memperagakan kapap itu ya. Kita di sini ya. Oke. Guys, kita mau lihat bagaimana teknik kapap yang luar biasa. Mungkin sahabat kopi udah pernah lihat ini di film-film gitu ya. Dan inilah kapap yang sebenarnya. Misalnya di jalanan ada orang nantangin berantem, terus kemudian dia corner shoot. Dia ngambil kerahnya gitu ya, biasa nih. Terus dia mabuk lagi. apa lo gitu ya. Nah, orang-orang yang bela diri kapap ini akan langsung defense ya, benar ya Mas Pala ya. Gimana tuh? Oke, biasanya ini sering banget terjadi di jalan. Ya, dia akan grab collar lo. Yang pertama lo harus ukur safety zone, jarak, supaya dia nggak masuk ke groin lo. Jadi kedua angkat tangan. Ketiga lo jangan lihat matanya tapi lihat torso. Why? Kalau lo lihat torso maka lo bisa kontrol upper T, lower T. Lower T, gerakan tangan sama kaki kebaca. Tapi kalau lihat tangan, lihat mata, kaki nggak kebaca. Kedua, lo lihat mata provokasi. Apalagi udah di sini pegang pisau. Lo malah begini, wah selesai lo. Nah dengan gitu lo minta maaf, sorry bang. Gue minta maaf nggak satu. Dan kemudian ini lagi kuda-kuda nih. Kuda-kuda. Pokoknya ciri gini, kalau lo ngadepin orang satu kaki udah mundur, berarti udah siap striking dia. Atau di sini. Kedua, lo trap baik-baik, jangan di squeeze. Ingat, action cost reaction. Begitu lo gini lo merasa terancam kan? Tapi kalau gue soft touch, terancam nggak lo? Actually gue controlling lo tangan lo. Ini namanya trapping. Kemudian gue lakukan dari sini, gue minta maaf, sorry gue nggak mau ribut, gue kontrol ini lo, ya gue trap, ini masuk ke mata. 4 jari masuk, jangan 2 jari. 1 pasti udah meleset ya, 4 masuk. Dari sini gue pura-pura gue colok aja ini gue dorong mukanya. Oke, dari sini gue akan hammer, ini bagian paling lemah menyakitkan nih. Gue akan hammer fist, gue pukul. Dari situ gue akan ungkit ini. Ini gue trap tetap. Gue jatuhin ke bawah, kemudian ini gue pin. Kayak dipijit pegel. Wow, itu bisa dislocate tuh ya? Ini dislocate. Wow. Karena gue cuma squeeze posisi gue cuma ngangkat doang. Angkat gini terus gue cuma ini cuma dari bentuknya melengkung, gue cuma ngelurusin tangan gue doang. That's it. Lepas. Udah. Makanya jangan emosian, ya kan ketemu orang kayak begini di jalanan repot. Nah, yang tadi diceritain tuh, yang katanya lu dipin sama orang ya. Betul, ya. Itu dipinnya begini. Dari depan. Dari depan. Jadi waktu itu susah ke blok enggak ya? Kalau misalnya gue pindah dari sini. Oke. Ini kejadian gue di Bali waktu gue dipin gini. Ini dia ngadepnya ke tangannya udah memukul. Yang gue lakuin adalah gue trapping di sini. Ngejaga controlling. Gue bilang 3 langkah, true 3 langkah. Ya. Gue cuma dari sini, kalau gue mau melakukan sesuatu, ini gue tinggal colok matanya. 1, gue akan pukul groinnya. 2, 3, gue akan snap soft tissue to Adam apple. Nggak bisa napas kan? Dari sini gue cuma masking ya. Sorry Bill ya. Gue angkat ke atas. Makanya jangan suka berantem. Kalau di jalanan kita kan nggak pernah tahu orangnya seperti apa. Avoid konflik. Jaga emosi. Apalagi orang-orang yang ada di jalanan yang suka konflik-konflik, yang udah kebiasaan gampang emosi, jangan seperti begitu, ya kan? Lihat nih, itu adalah kuda-kuda orang yang belajar kapap.
awalnya memang defense, dia nggak mau berantem memang. Tapi kalau terprovokasi dan memang diancam, ya itulah bela dirinya dia. Jadi paling bagus adalah tidak konflik. Tidak terjadi konflik. Avoid conflict. Thank you bro. Most welcome brother. Thank you banget. Pegel. Balik dulu. Gokil. Keren. Ternyata kayak begitu ya. Iya, luar biasa ya. Jadi itu baru sekelibat aja tuh. Ya, gue udah pernah lihat juga, lu pernah ngajarin gue dulu. Salah satu teknik. Jadi prinsip pembelajaran nih gini bro, bahwa Kapap itu adalah reality based self defense. Iya. Jadi benar-benar kita diajarin untuk latihan persis dalam situasional di jalan. Kayak gitu. Yang gue kasih tahu tuh tadi yang gue salah satu teknik itu gitu ya. Dan masih banyak teknik lagi bener-bener kalau di hall kita, tempat kita di dojo kita belajar, bener-bener lo dimaki-maki, dijorokin, ditempeleng sampai bahkan adrenalin lo dirush sampai bener-bener ke otak gitu ya. At that moment lo di stop. Begitu lo heart rate lo over, jadi lebihi standar lo zona aerobik. Zona aerobik kan kira-kira berapa sih? 220 minus usia kali 0,65 ya. Lo di atas satu level. Begitu dalam kondisi rush lo kecapean, kemudian lo harus tenangin diri. Wow. Lo harus tenangin diri, lo melakukan teknik step by step, closing your eyes without panicking. Sementara nafas lo masih ngeburu. Iya. Itu untuk nahan emosi, untuk supaya lo bisa kontrol diri mengambil lo sendiri. Keputusan sih. Ambil keputusan di situ. Untuk tidak marah. Karena memang di dalam gue percaya begini, di dalam sebuah ketenangan lo akan bisa mengambil keputusan yang benar. True. Justru di dalam kondisi yang panik, lo ngambil keputusan pasti salah. Betul. Biasanya kan begitu. Betul. Nah itu yang gue pelajari dari pendeta Jesse Lantang. One day Ahmed dia cuma ngasih gue tahu satu hal itu. Iya. Wah dahsyat. Bro, thank you banget. Most welcome. Udah datang, udah sharing kayak begini. Pesan-pesan lo untuk orang yang mau belajar Kapap di Indonesia. Oke, Kapap dibuat untuk para orang yang nggak punya basic bela diri. Oke. Nah kemudian kalau mau belajar bela diri, pertama yang harus lihat adalah objektif lo kemana. Mau survival kombatif, sports kombatif, atau ke performance kombatif. Nah kebetulan Kapap adalah survival kombatif. Nah dalam belajar kita juga setiap hari itu pulang bawa satu teknik. One thing bahwa yang namanya bela diri, kita bela diri praktis nih ya, tidak ada bela diri yang diinstal. Itu satu. Yang kedua, lo belajar Kapap 4 bulan, lo bisa jago kok. Jago lo, gue bilang jago, bukan bisa lagi jago. Tapi tetap yang namanya pengulangan itu mandatory bro. Dan never any bela diri apapun yang pelajari, jangan skip detail. Karena kalau skip detail, then you die. Gitu. Detailnya itu betul-betul harus diperhatikan. It's a must. Jadi kalau teman-teman yang punya anak atau siapapun yang mau bergabung, mau belajar lebih dalam lagi tentang Kapap dan filosofi di belakang itu semuanya, terlebih lagi untuk mengontrol diri sendiri. Mungkin ada yang suka emosi, justru belajar Kapap jadi nggak emosi, ya kan? Jadi belajar menahan diri, ya belajar untuk ngalah gitu ya. Silahkan menghubungi Mas Faka, langsung direct message atau WhatsApp dia. Latihannya di Gor Cempaka Putih hari Sabtu selalu jam 9 sampai jam 11 pagi gitu. Sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, share, dan like IG, TikTok, dan YouTube Billy's Coffee Table. Dan until next time, God bless you. Kita seruput dulu kopi Mandailing dari Kabupaten Natal.